Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak untuk menyampaikan materi pembelajaran IPS tentunya. Dan hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-6. Di dalam pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai materi redistribusi. Namun sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, ya, silakan kalian berdoa sesuai dengan apa yang tuliskan saya di sini atau mungkin menurut kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aknini bil ilmi wa zayini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa zamilni bil afiyah. Robbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kalian diberikan manfaat dan ilmu, serta ilmunya itu nanti bisa digunakan kelak di kemudian hari atau mendapatkan keberkahan dari setelah kalian membacakan doa ini. Lanjut. Nah, di pertemuan yang sekarang ini adalah mengenai redistribusi. Ada 3 hal yang harus saya sampaikan mengenai redistribusi. Yang pertama, pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, program redistribusi. Yang ketiga, beberapa alternatif tentang redistribusi. Baiklah anak-anak semuanya, marilah kita simak dari yang pertama, yaitu pendistribusian kembali pendapatan nasional. Nah, ini adalah materi KD-nya, kompetensi dasarnya. Terus, ya, kita mengenai redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi? Redistribusi itu adalah artinya pendistribusian kembali pendapatan. Ya, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik dari pajak ataupun dari pungutan yang lainnya. Jadi sudah selayaknya lah bagi orang-orang yang memiliki kelebihan uang tentunya bisa meredistribusikan atau menyalurkan kembali kepada orang-orang yang berhak menerima, karena sebagian harta kita adalah milik mereka. Maka jadi orang jangan pelit-pelit, mentang-mentang punya uang banyak nggak mau bagi-bagi, ya, harus berbagi kepada sesama. Karena di sini ada namanya redistribusi. Nah, redistribusi ini dibagi menjadi 2, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Yang dikatakan redistribusi vertikal adalah menunjuk pada transfer dari orang kaya kepada orang miskin. Artinya secara pribadi bahwa orang-orang yang memiliki banyak uang bisa mendistribusikan atau memberikan sebagian daripada hartanya kepada para orang-orang yang dikategorikan kelompok orang-orang miskin. Yang kedua adalah redistribusi horizontal, yaitu transfer uang antara kelompok yang satu kepada kelompok yang lainnya. Ya, contoh dari kelompok laki-laki kepada kelompok perempuan, dari kelompok remaja kepada kelompok anak-anak, atau kelompok orang tua kepada kelompok remaja, dan seterusnya. Jadi dari antar kelompok lah. Sedangkan yang tadi yang vertikal itu antar pribadi, sedangkan yang horizontal antar kelompok, itu intinya. Lanjut. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, yaitu program pemerintah dalam kegiatan redistribusi. Yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat seperti BLT. Tahu kan BLT ya? Bantuan langsung tunai. Siapakah yang mendapatkan BLT? Tentunya masyarakat yang kategori masyarakat ekonomi lemah yang sehingga dibantu oleh pemerintah melalui BLT, bantuan langsung tunai. Yang kedua yaitu adanya BOS, bantuan operasional sekolah. Artinya bagi sekolah-sekolah sekarang sudah ada yang namanya program sekolah gratis. Itu artinya seluruh biaya anak sekolah ditanggung oleh pemerintah, ya. Terus kemudian yang ketiganya ada PKH, yaitu program keluarga harapan. Artinya bagi orang yang mungkin pendapatannya kecil atau yang tidak berpendapatan, maka ada yang namanya program keluarga harapan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk diantara juga ada Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat bagi masyarakat yang mungkin
secara ekonomi dia lemah, maka ketika dia berobat dan segala macamnya itu dibantu juga oleh pemerintah. Yang kedua yaitu adalah program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas atau contohnya KUR ya, kredit usaha rakyat. Jadi pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat menengah dan ke bawah yang ingin memiliki usaha, maka diberikan kemudahan untuk menerima pinjaman. Nah, pinjaman itu bersifat lunak. Lunak itu artinya bunganya kecil dan syaratnya juga tidak harus yang macam-macam atau yang banyak. Terus yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Contohnya adalah UKM, usaha kecil dan menengah. Nah, itu juga sama dengan kayak yang nomor 2 juga, diberikan bantuan oleh pemerintah, yang mana pemerintah itu memberikan bantuan kepada pengusaha kecil dan menengah agar mereka mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Yang keempatnya ada program Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu program pemerintah dengan pihak swasta atau kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Tentunya yang swasta adalah merupakan swasta yang kategori menengah ke bawah. Terus kemudian yang kelimanya, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Artinya ya benar-benar ditegakkan hukum dan ekonominya, tidak setengah-setengah. Lanjut. Beberapa alternatif praktek distribusi pendapatan di Indonesia, ya, yaitu diantaranya dari distribusi pendapatan di Indonesia itu bahwa Indonesia mendapatkan uang atau mendapatkan penghasilan atau pemasukan itu yang pertama dari pajak, yang kedua dari distribusi, yang ketiga dari memberikan subsidi kepada pengusaha kecil dan menengah. Bahwa pajak itu diberikan untuk membantu masyarakat juga. Apa sih pajak? Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Ya, artinya siapa wajib pajak? Wajib pajak adalah masyarakat kepada negara. Siapa negara dalam hal ini? Dia adalah pemerintah. Itu sudah berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Itu sudah tertulis dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Ya, contoh orang tua kau bayar pajak kendaraan, ya kan? Tiap tahun bayar pajak kendaraan, bayar rumah, PBB, pajak bumi dan bangunan. Ini itu harus dibayarkan setiap 1 tahun sekali. Nah, pajak itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk keperluan rakyat juga. Yang bayar siapa? Rakyat. Untuk siapa? Rakyat. Maka dikatakan pajak itu adalah iuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah retribusi. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada pemerintah terhadap pribadi atau umum. Contoh kalau kita masuk terminal, kadang-kadang suruh bayar retribusi, ya. Masuk pasar-pasar daerah itu juga sudah ada yang namanya retribusi atau pajak daerah yang kecil ya, nominalnya paling antara 1.500 atau 1.500 atau 2.000 lah sekarang mungkin ya. Yang ketiga, subsidi, yaitu bantuan pemerintah yang diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah. Jadi artinya bahwa di sini ya, sama kayak tadi juga, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah itu apabila mereka memiliki kekurangan modal atau kesulitan tentang permodalan, maka pemerintah memberikan subsidi atau bantuan. Contoh para petani. Para petani itu mengeluhkan harga pupuk yang sangat mahal. Maka pupuk itu misalkan harusnya harganya 50.000, tapi petani membelinya hanya 30.000, 20.000-nya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Subsidi BBM, para nelayan di Muara Angke sana itu juga mendapatkan subsidi tentang BBM. Ya, karena mereka mengalami kesulitan tentang bahan bakarnya, maka harga BBM-nya diberikan harga yang sangat murah, ya, bagi para nelayan. Nah, kekurangannya itu pemerintah yang nombokin, misalkan harga bensin 7.000, tapi pemerintah nelayan belinya cuma 4.000, 3.000-nya itu dibantu oleh
pemerintah. Itulah yang disebut dengan subsidi, ya. Lanjut. Nah, ini masih ngomongin masalah pajak, ya. Nah, pajak itu dibagi menjadi dua atau ada dua pajak. Yang pertama pajak negara, yang kedua pajak daerah. Tuh. Apa pajak negara? Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di bawah Departemen Keuangan. Contohnya PPH, ya, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah, PBB, pajak bumi dan bangunan, biaya materai, biaya cukai, ya, atau cukai. Kalau biaya cukai itu contoh cukai rokok tuh, ada yang ada kertasnya kecil. Nah, itu ada cukainya namanya. Terus juga ada pajak orang asing. Terus ada royalti juga. Tuh. Nah, itu semuanya merupakan apa namanya? Mereka yang dikatakan wajib pajak, mereka lah yang harus membayar kepada pemerintah, yang nantinya uangnya itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Tapi yang mengambil siapa? Pemerintah. Yang kedua ada yang namanya pajak daerah, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Bekasi, ya. Contohnya apa? Pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau KTP Bekasi, tentunya beli motor ya motor Bekasi. Ketika nanti bayar pajak ya ke Bekasi juga, nggak ke Jakarta. Tuh. Yang tinggal di kabupaten ya pada kabupaten. Bayar pajaknya ke kabupaten. Terus ada kendaraan, pajak kendaraan bermotor, kendaraan air, ya. Kalau di Kota Bekasi mungkin ya ada dengan apa namanya, laut dan sungai yang besar yang ada kendaraan air, ya. Di Kota Bekasi nggak ada, tapi tempat lainnya ada. Kayak Kalimantan tuh ya ada kendaraan air. Kemudian pajak hotel, ya, kalau kita di Harapan Indah itu ada Hotel Santika, mereka bayar pajak. Pajak restoran, contoh kayak McDonald, ya, KFC, itu bayar pajak. Pajak reklame yang dituliskan di depan-depan sana, itu mereka harus ada pajaknya. Ada pajaknya yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah, yang juga nantinya akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Nah, bentuk-bentuk pajak tarifnya seperti apa? Ada namanya pajak progresif, ada pajak degresif, ada pajak proporsional, dan ada kemudian tarif pajak tetap. Progresif, tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan. Semakin besar pendapatannya, maka pajaknya akan semakin tinggi. Semakin kecil pendapatan berarti kecil juga pajaknya, ya. Kalau orang rumahnya bagus, rumahnya besar, ya pajaknya tinggi. Rumahnya kecil, ya pajaknya kecil. Nggak punya rumah, ya nggak bayar pajak, betul kan? Yang kemudian ada pajak degresif, itu kebalikan dari progresif. Tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besar jumlah pendapatan. Itu biasanya di negara-negara maju. Supaya manusia itu mau bekerja keras, maka orang-orang itu harus bekerja untuk mendapatkan dalam jumlah uang yang banyak atau pendapatan yang banyak, karena nanti kalau pendapatannya banyak, itu tarif pajaknya kecil. Itu di negara-negara maju biasanya. Yang ketiga adalah pajak proporsional, yaitu pajak dengan persentase tetap berapapun jumlah pendapatannya, ya. Ini jumlah atau jumlah ya, jumlah pendapatannya. Contohnya gini, materai. Ya, nyetorkan uang 500 juta, materainya misalkan 6.000. Yang menyerahkan uang 500.000, materainya juga 6.000 juga. Jadi walaupun uangnya itu berbeda-beda jumlahnya, tapi tetap harga materainya, tanda tangan di atas materainya dengan materai dengan harga yang sama. Itu contohnya, ya. Kemudian ada tarif pajak tetap. Pemungutan pajak dengan besar yang sama untuk semua jumlah, berapapun penghasilannya, berapapun jumlah pendapatannya, tapi tarif pajaknya sama. Namanya tarif pajak tetap. Ya. Demikianlah pembelajaran untuk materi yang ke-6 ini,
ya. Terima kasih kalian sudah menyimak video saya dan mudah-mudahan kalian tetap semangat menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Tentunya dengan belajar kalian akan jauh lebih baik dan menjadi manusia-manusia yang berkualitas, ya. Sebelum kita menutup materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing supaya ilmu kita bermanfaat dan mungkin ilmu kita nantinya lebih berkah, ya. Doa penutupnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau yang muslim kita bisa membacakan doa penutup di sini yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.